Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni ilman wasi'an. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ketemu lagi pada sesi kali ini pada mata kuliah metodologi studi Islam. Pada pertemuan yang hari ini kita akan membahas tentang karakteristik Islam. Ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, makna universal dengan Islam, kemudian sifat dasar Islam, kemudian tentang normatif dan Islam historis. Yang selanjutnya adalah karakteristik Islam dalam berbagai bidang, dalam bidang ibadah, sosial, pendidikan, dan pengetahuan. Baik, kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang karakteristik Islam seperti apa. Secara garis besar Islam seperti apa. Oke. Baik, kita membahas yang pertama tentang makna universal dalam Islam atau universalitas Islam. Universal itu apa? Universal itu artinya bahwa ajaran Islam itu berlaku bagi siapa saja, ya, di mana saja. Universal itu artinya Islam itu berlaku berlaku di mana, bersifat menyeluruh ya. Kemudian ada kapan. Nah, karakteristik universal ini dalam Islam ini terkait dengan beberapa hal. Apa saja? Yang pertama itu terkait dengan visi Islam. Jadi visi Islam itu apa toh? Visi Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ingat, dalam Al-Quran dijelaskan Nabi bersabda Allah berfirman ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus tidak lain wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, selain sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, ingat, di sini yang digunakan itu adalah rahmatan lil alamin. Kata yang digunakan itu adalah rahmat lil alamin. Rahmat itu artinya kasih sayang. Ya, kemudian lil alamin kita alam semesta. Jadi Islam itu lahir, Islam itu hidup dan berkembang di alam semesta ini. Tujuannya ya untuk memberikan rahmat bagi alam semesta, bukan bagi kelompok tertentu saja. Jadi tidak salah kalau menyatakan bahwa Islam itu hanya rahmat bagi sama Islam saja. Tidak. Justru sebaliknya, Islam itu memberi rahmat bagi alam semesta, bagi siapapun, gitu ya. Terus memberikan kemaslahatan bagi siapa saja, tanpa melihat latar belakangnya ya, entah dia itu Muslim ataupun non Muslim, itu semuanya berhak untuk mendapatkan kemaslahatan dari Islam. Gitu ya. Jadi Islam itu memberikan kemaslahatan bagi siapapun, bagi Muslim iya, bagi non Muslim ya. Jangankan bagi Muslim dan non Muslim, termasuk juga bagi binatang, bagi tumbuhan, itu kan. Itu juga bagian dari visi kemaslahatan dalam Islam. Ini ya, visi rahmatan lil alamin. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan maqasidus syariah. Ya. Maqasidus syariah atau tujuan-tujuan dalam pensyariatan. Nah, maqasidus syariah itu apa toh? Maqasidus syariah itu artinya tujuan-tujuan dalam pensyariatan. Nah, yang pasti begini, ketika Islam datang itu tidak mungkin kok dia lahir tanpa ada tujuan tertentu. Kalau visi kedatangan Islam itu kan sebagai rahmatan lil alamin, tetapi visi penetapan syariat tatbiqus syariah itu tujuannya adalah untuk apa? Ya untuk kemaslahatan. Ya, kemaslahatan bagi siapa? Kemaslahatan umum. Ya, dalam maqasidus syariah itu ya prinsip dasarnya adalah bahwa semua penetapan syarat itu diadakan untuk mencapai kemaslahatan umum. Ya.
bukan untuk kemaslahatan kelompok tertentu, bukan untuk kemaslahatan agama tertentu, tapi untuk kemaslahatan umum. Maqasid syariah. Kalau Anda ngambil mata kuliah di usul fikih, nanti di maqasid syariah atau filsafat hukum Islam, nanti maqasid syariah itu kan dikelompokkan dalam 3 bagian. Ada maqasid syariah daruriyah, ada maqasid syariah hajiyah, ada maqasid syariah tahsiniyah. Ya, jadi ada daruriyah, ada tahsiniyah, ada hajiyah, dan ada tahsiniyah. Daruriyah ini adalah menjaga 5 hal ad-daruriyatul khamsah, yang menjaga 5 hal: hifdzuddin, yang menjaga agama; hifdzun nafas, menjaga jiwa; hifdzul aql, menjaga kesehatan akal; hifdzun nasal, menjaga keturunan; kemudian hifdzul mal, menjaga harta ya. Kemudian juga menjaga hajiyah. Hajiyah itu apa? Hajiyah itu ya kebutuhan, hajat gitu ya. Kemudian tahsin itu istilahnya komplementer ya. Haji itu bisa dinyatakan sebagai sekunder, kemudian yang tahsin itu adalah tersier. Nah, kesemuanya ini berorientasi pada kemaslahatan umum ya. Jadi saya garis bawahi bahwa Universitas Islam ini terkait dengan visi kemenyeluruhan atau holistik, di mana Islam itu berlaku di mana saja dan kapan saja ya. Kemudian Universitas Islam ini terkait dengan 2 visi besar. Yang pertama, visi Islam rahmatan lil alamin, sebagai sayang bagi alam semesta. Kemudian yang kedua, visi maqasidus syariah atau tujuan-tujuan pensyariatan dalam Islam. Oke. Ini universalitas Islam. Oke. Kemudian sifat dasar ajaran agama Islam ini saya hapus dulu ya. Sudah catat ini ya. Oke, kalau sudah ini saya hapus. Selanjutnya, sifat dasar ajaran Islam. Ya, sifat dasar ajaran Islam itu apa saja? Yang pertama, sini aja. Oke, sifat dasar ajaran Islam sini ya. Yang pertama adalah sempurna. Ya. Bahwa ajaran Islam itu sempurna. Dalam artian apa? Dalam artian prinsip-prinsip dasar ajaran Islam itu sudah ditetapkan pada masa Rasul. Ya, secara prinsipil ya. Secara prinsipil ajaran Islam itu sudah sempurna. Ya, artinya dia tidak membutuhkan penambahan lagi pada aspek prinsipnya. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi pada haji wada Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad bahwa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yawma akmaltu, pada hari ini telah aku sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, bagimu untuk agamamu. Jadi agama Islam itu adalah sempurna pada aspek prinsipnya, tetapi pada aspek yang tidak non prinsip itu masih berkembang ya. Jadi sempurna pada aspek prinsip, kemudian longgar pada aspek implementasi ya. Secara prinsip itu misalkan soal tauhid, soal maqasidus syariah ya, itu sudah sempurna. Tapi pada aspek implementasinya sangat longgar. Kenapa? Karena Islam itu bisa berdialektika dengan realitas ya. Berdialektika dengan realitas ya. Dialektika dengan realitas ini juga diakomodir dalam Islam gitu kan. Dalam fikih pun juga diakomodir. Nah, dalam fikih kita mengenal ada yang disebut sebagai uruf ya. Dalam fikih kita mengenal uruf. Uruf itu apa toh? Ya, uruf itu adalah tradisi yang berlaku di masyarakat. Nah, tradisi yang berlaku di masyarakat itu dalam Islam itu bisa dianggap sebagai bagian dari sumber hukum gitu kan. Kenapa ya? Karena bagaimanapun juga
apa? Realitas itu penting gitu kan. Berdasarkan dengan realitas. Misalkan dalam hal apa? Misalkan dalam hal nafkah. Nah, contohnya ya. Nah, apa namanya? Di dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa asyiruhunna bil ma'ruf. Suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik, wajib memperlakukan istrinya dengan cara yang baik, wajib memberikan nafkah dengan cara yang baik. Pertanyaannya adalah, memberikan nafkah yang baik itu yang seperti apa? Memberikan pakaian itu yang seperti apa? Memberikan baju itu yang seperti apa? Memberi makan itu yang seperti apa? Itu tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an secara detail. Itu semua dikembalikan kepada uraf, kepada tradisi masing-masing. Uang belanja yang pantas untuk istri itu berapa? Nah, dalam Al-Quran nggak ada ketentuan berapa rupiah, tidak ada ketentuan berapa berasnya, berapa kilo, tidak ada ketentuan. Itu dikembalikan kepada siapa? Ya dikembalikan kepada uraf atau kepada tradisi yang berlaku di masyarakat itu seperti apa. Demikian juga soal mahar ya. Mahar itu kan prinsipnya adalah bahwa suami berkewajiban untuk membayarkan mahar sebagai syarat dalam pernikahan. Nah, jumlah mahar itu ada berapa? Ya, jumlah mahar itu kan prinsipnya dalam Al-Quran disebutkan wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Prinsipnya bahwa suami wajib memberikan mahar yang baik, shadaqatihinna nihlah, ya, sebagai apa? Penghargaan kepada perempuan tersebut. Tapi jumlahnya berapa, kadarnya berapa, itu kan tidak ditentukan dalam Al-Quran. Terus yang menentukan siapa? Yaitu dikembalikan kepada tradisi yang berlaku di masyarakat. Ya. Contoh lagi soal zakat. Ya. Dalam soal zakat fitrah, prinsipnya adalah bahwa zakat fitrah itu dibayarkan dalam wujud bahan makanan pokok. Tapi bahan makanan pokok itu yang dibayarkan apa? Itu sesuai dengan apa? Realitas yang berada di sekitar kita. Kalau masyarakat di sekitar kita itu membayar zakat fitrah itu dengan beras, ya kita membayar zakat fitrah juga dengan beras gitu kan, karena itu yang berlaku di sini gitu kan. Kalau masyarakat kita itu mayoritas membayar dengan jagung, ya udah kita membayarkan zakat fitrah dengan jagung. Kalau lingkungan di sekitar kita itu makanan sehari-hari itu adalah sagu, ya udah kita membayar zakat fitrah dengan sagu. Kalau lingkungan kita itu adalah masyarakat yang makanan setiap hari itu adalah kismis, ya udah sama gandum misalnya, tepung gandum, ya udah berarti kita memberikan zakat dalam wujud kismis, dalam wujud gandum, gitu ya, seperti itu. Jadi sifat dasar ajaran Islam itu mampu berdialektika dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian karakter selanjutnya adalah bahwa ajaran Islam itu bersifat moderat, dalam artian dia di tengah-tengah, ya, tidak ekstrim. Tidak terlalu ekstrim. Ini karakter ajaran Islam. Maksudnya bagaimana? Begini, kalau ajaran agama di tengah-tengah ya, tengah-tengah antara Yahudi dan Kristen. Nah, Yahudi itu kan sangat menekankan pada aspek legalisme. Ya, artinya apa? Ya, pokoknya kalau dalam ajaran Yahudi itu legal itu sangat kuat. Jadi aturan-aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari itu sangat kuat itu kan, dan sangat kaku. Misalkan begini, Nabi Musa itu kalau misalkan umatnya Nabi Musa ya, kalau mereka itu berdosa, itu salah satu cara bertaubatnya itu ya dengan bunuh diri itu kan. Itu caranya dengan bunuh diri. Itu kan ekstrim banget itu kan. Legalisme itu kan bukan legalisme ya, legalismenya itu sangat kuat sekali itu kan. Ini sangat ketat itu. Kalau misalkan baju Anda itu kena najis, itu cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya dengan memotong pakaian yang kotor tadi, yang kena najis itu. Jadi kalau lengan baju Anda itu kotor, cara mensucikannya itu dengan memotong lengan baju tersebut itu. Ya, cara mensucikannya seperti itu. Itu kan ekstrim banget itu ya. Nah, sementara itu ajaran Kristen itu kan lebih menekankan pada aspek akhlak atau cinta kasih. Jadi contoh lain yang gini, contoh yang paling gampang itu begini. Dalam ajaran Yahudi itu kalau misalkan pipi Anda itu ditampar gitu kan, bagian kanan, maka Anda harus menampar balik
Anda boleh itu menampar balik orang yang menampar tadi itu, tapi dengan cara setimpal. Kalau tadi itu ditampar bagian kanan, ya Anda harus nampar juga di bagian kanan, nggak boleh bagian kiri, dengan kekuatan tangan yang setara gitu kan, tidak boleh berlebih. Kalau lebih malah dosa. Tapi kalau Anda memaafkan, itu maka itu lebih baik. Ini ajaran Nagisme Yahudi. Tapi dalam tradisi Kristen gitu ya, yang lebih menekankan aspek cinta kasih atau akhlak, itu mereka kalau pipi kanan mau ditampar, berikan pipi kiri gitu. Jadi kan ini sangat sangat mengagukan cinta kasih, mengagukan akhlak gitu kan. Nah sementara Islam itu berada di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah antara legalisme Yahudi dan ajaran agama Kristen yang mengagukan cinta kasih, akhlak gitu kan. Kemudian sifat dasar ajaran agama Islam yang selanjutnya adalah adil. Ya. Ajaran agama Islam itu ditopang berdasarkan prinsip keadilan. Ya, setiap relasi yang dibangun dalam ajaran agama Islam itu bercendikan, ya, bertopang pada prinsip keadilan, ya, pada setiap relasi dalam Islam. Pokoknya dalam setiap relasinya, entah itu relasi hablum minallah ataupun hablum minan nas atau hablum minal alam. Ya. Dalam hablum minallah misalkan begini, kalau Anda mengabdi kepada Allah, kalau Anda beribadah kepada Allah, ya, maka Allah akan memberikan balasan yang baik. Tetapi kalau Anda bermaksiat kepada Allah, ya Allah akan memberikan Allah akan memberikan balasan yang setimpal juga. Gitu ya. Tapi semua itu dikembalikan kepada dikembalikan kepada kekuasaan Allah. Nah, demikian juga dalam relasi dalam kehidupan sehari-hari itu ya, antara manusia dengan sesamanya, itu basisnya itu adalah keadilan. Ya, kita tidak boleh membangun relasi yang timpang. Hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara dosen dengan mahasiswa, hubungan antara teman dengan teman gitu ya, sahabat dengan sahabat itu ya, atasan dengan bawahan gitu ya, pemerintah dengan rakyatnya. Itu relasi yang dibangun itu adalah relasi yang berprinsipkan atau bersendikan pada keadilan. Ya, ini sifat dasar Islam. Kalau misalnya di situ ada hal yang tidak adil, maka yaitu zalim, dan itu dilawan dalam ajaran Islam. Nah, keadilan harus ditegakkan serta kezaliman harus dihancurkan. Ini sifat dasar ajaran agama Islam. Ya, jadi sifat agama Islam ini berprinsip pada yang pertama bahwa Islam itu sempurna pada aspek prinsipnya, tetapi longgar pada aspek implementasinya. Kemudian Islam itu mampu berdialektika dengan realitas. Ya, contohnya tadi soal nafkah istri, mahar, zakat fitrah dan segala macamnya. Kemudian Islam itu dia berada di tengah-tengah, moderat ya, antara legalisme Yahudi dengan cinta kasihnya Kristen. Kemudian sifat dasar Islam saja adalah adil pada setiap relasi apapun ya, relasi yang dibangun, relasi apapun ya. Kemudian ada yang tanyakan? Lanjut ya. Oke, kemudian Islam normatif dan Islam historis. Oke. Islam normatif dan Islam historis itu bukan jenis Islam ya. Dua hal ini adalah karakteristik studi terhadap ajaran agama Islam. Jadi ini bukan jenis-jenis Islam ya, tapi ini karakteristik studi Islam, studi terhadap Islam. Ya, jadi bahwa studi kajian terhadap Islam itu bisa dikelompokkan ke dalam dua model ya, atau model istilahnya ya. Model studi terhadap Islam itu ada model Islam normatif, ada model Islam historis. Islam normatif artinya mengkaji Islam pada aspek doktrinnya ya.
aspek doktrinnya. Tujuannya untuk mempertebal keimanan dan diamalkan tentu saja. Jadi model studi Islam ada dua jenis ya, ada model Islam normatif, kemudian ada juga model Islam historis. Ya, yang keduanya ini memiliki karakteristik yang agak berbeda. Ya, yang pertama Islam normatif itu artinya dia mengkaji Islam pada aspek doktrin, tujuannya untuk mempertebal keimanan dan untuk diamalkan. Sementara itu Islam historis itu adalah kajian Islam atau mengkaji Islam dengan mempertimbangkan ya, dialektika Islam dengan masyarakat yang menghidupinya. Ya, di tempat masing-masing. Oke. Ya, jadi kalau studi Islam historis itu ya mengkaji Islam dengan mempertimbangkan dialektika Islam dengan masyarakat yang menghidupinya di tempat masing-masing. Prinsipnya adalah bahwa ajaran Islam itu ya prinsipnya dia hanya sebatas ajaran itu kan. Ajaran itu bisa hidup dan berkembang jika dihidupi oleh masyarakatnya. Ya, jika dihidupi oleh masyarakatnya, dan masyarakat itu hidup dengan lingkungan masing-masing dengan struktur sosial yang berbeda-beda, dengan struktur geografis yang berbeda-beda, dengan struktur politik yang berbeda-beda, yang itu tentunya akan berimbas pada bagaimana cara mereka menghidupi dan mengamalkan ajaran Islam dalam sehari-hari. Nah, kalau kita melihat Islam dalam konteks masyarakat, dalam konteks bagaimana masyarakat menghidupinya, maka ini kita masuk dalam kajian Islam yang bersifat historis, gitu ya. Tapi kalau kita mengkaji Islam sebagai sebuah doktrin, sebagai sebuah ajaran yang kita kaji untuk diamalkan, untuk mempertebal iman kita, nah itu masuk pada kajian Islam normatif. Oke, lanjut ya. Oke. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Karakteristik Islam, karakteristik ajaran Islam dalam berbagai bidang. Oke, yang pertama adalah karakter pada bidang karakter dalam bidang-bidang tertentu. Yang pertama pada aspek akidah. Bagaimana karakter Islam pada aspek akidah? Yang pertama, pada aspek akidah Islam itu bersifat absolut. Jadi pada aspek akidah Islam itu sebagaimana ajaran agama lain, ia bersifat absolut. Artinya apa? Artinya bahwa ajaran Islam itu pada aspek kaidah itu memiliki kebenaran yang bersifat absolut. Ya, di sini tidak ada tawar-menawar. Padahal yang bersifat prinsipil. Ya, pada aspek yang bersifat prinsipil, akidah itu bersifat absolut dan tidak bisa diganggu gugat. Misalnya apa? Tentang Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Nabi, ya, kemudian Al-Quran sebagai kitab suci, dan doktrin-doktrin teologis. Doktrin-doktrin sekiranya ini yang mencakup rukun iman, kemudian sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, ya itu bersifat prinsip dan bersifat absolut. Ya, rukun iman ini juga bersifat absolut. Ya. Ini karakter pada aspek akidah. Kemudian aspek
karakter selanjutnya adalah menyeluruh atau syumul. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pada aspek akidah, akidah itu dipahami tidak hanya sebatas keyakinan saja ya, tetapi akidah itu dipahami sebagai sebuah doktrin yang mencakup semua dimensi kehidupan ya, manusia. Jadi doktrin yang mencakup semua dimensi kehidupan. Kalau absolut itu artinya tidak bisa diganggu-gugat ya, tidak bisa dibantah. Kalau menyeluruh itu bersifat mencakup semua dimensi kehidupan manusia. Artinya begini, bahwa kita meyakini Muhammad sebagai nabi itu artinya juga berlaku dalam, berarti kita juga mengikuti sunnah-sunnah Rasul, berarti kita juga mengikuti mencintai Rasul gitu ya. Ini bersifat menyeluruh. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan itu tidak lepas dari doktrin akidah ya, setiap tindakan yang kita lakukan. Jadi misalkan begini, terkait dengan kodok dan kodar misalnya, itu kan juga Anda lahir di mana, jodoh Anda siapa, rezeki Anda siapa, itu juga terkait dengan akidah ya, pada aspek yang prinsipnya gitu kan. Kemudian bagaimana hubungan kita dengan pekerjaan, itu juga bagian dari akidah. Kita belajar, itu juga bagian dari akidah ya, tapi pada aspek prinsipnya gitu ya. Karena akidah itu dia yang akan menjadi fondasi dalam kehidupan ya. Karakter yang ketiga itu akidah itu sebagai fondasi. Ini ya. Maka kajian-kajian yang akidah itu juga masuk dalam kajian usuluddin atau prinsip-prinsip dasar agama. Jadi saya garis bawahi bahwa akidah itu bersih karakternya yang pertama absolut pada aspek prinsipnya, kemudian menyeluruh mencakup semua dimensi kehidupan manusia, dan akidah ini adalah fondasi dari ajaran agama Islam ya, dia akidah itu sebagai fondasi ya. Oke, lanjut ya. Kemudian akidah sudah, selanjutnya adalah apa tadi sih? Akidah sudah, kemudian pada aspek ibadah ya. Kita masuk pada aspek ibadah. Oke, pada aspek ibadah gimana toh karakter Islam itu? Karakter dalam hal ibadah itu yang pertama, akidah itu dipahami sebagai tugas penting sebagai manusia, sebagai hamba Allah ya. Nah, gini. Ibadah itu kan berasal dari kata abdun. Abdun itu artinya hamba ya. Jadi dalam Al-Quran disebutkan nama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kami sekali-kali tidak akan menciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk menjadi abdi ya, menjadi abdi, Abdullah, abdi bagi Allah. Maka ibadah itu menempati posisi yang penting dalam ajaran agama Islam ya, karena ini ada tugas penting sebagai hamba, memposisikan kita sebagai hamba di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Nah, ibadah sendiri itu nanti dalam Islam dikelompokkan dalam dua jenis. Ada ibadah yang disebut sebagai ibadah mahdhah, dan ada yang disebut sebagai ibadah ghairu mahdhah ya. Nah, ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang bersifat murni. Artinya, murninya itu bagaimana? Murni artinya di situ bahwa ibadah itu tidak terkait dengan hubungan. Jadi, kalau ibadah mahdhah itu artinya ibadah yang murni
Murni apa toh? Murni di situ hanya ada hubungan antara manusia dengan yang Maha Kuasa. Ya. Hanya ada hubungan antara manusia dan Allah gitu kan. Jadi tidak ada pihak ketiga di sini. Gitu. Sementara itu kalau ibadah ghairu mahdhar itu adalah ibadah yang di dalamnya itu ada 3 pihak. Ya, di sini ada manusia atau seorang hamba ya. Kemudian pihak lain dan Allah. Jadi ada 3 pihak yang terkait di sini. Misalnya apa? Kalau ini kan yang ibadah murni kan di sini hanya ada kita dengan Allah, antara seorang hamba dengan Allah. Hanya hubungan misalnya hablum minallah gitu kan. Contohnya apa? Puasa. Contoh lagi zakat. Puasa atau sholat. Sholat itu kan ada hubungan antara manusia, hamba dengan Allah saja. Tidak ada hubungan dengan pihak lain. Maka ini disebut sebagai ibadah mahdhah. Tapi ada juga ibadah yang bersifat ghairu mahdhah. Ibadah yang tidak resmi. Bukan tidak resmi, tidak hanya di sini ada 3 pihak ya. Yang pertama ada seorang hamba, kemudian Allah, kemudian ada pihak lain. Pihak lain itu bisa siapa saja. Contohnya apa? Contohnya adalah zakat. Zakat itu hubungan antara hamba dengan Allah. Ya, tapi kan ada pihak lain yang menerima zakat, ada mustahiknya ya. Maka ini melibatkan pihak ketiga. Contoh lain apa? Sedekah. Anda tersenyum, Anda memberikan sesuatu kepada teman, itu juga di situ ada 3 pihak, ada hamba, ada pihak lain ya, yang menerima hadiah dari Anda, kemudian ada Allah di situ. Jadi ada 3 pihak. Nah, ini yang disebut ibadah ghairu mahdhar. Kemudian karakter yang ketiga, yang keempat ya, karakter ibadah yang ketiga itu adalah bahwa al aslu fil ibadah at-tahrim. Prinsip dasar, hukum dasar dalam ibadah itu adalah haram. Ya. Ini pada aspek ibadah mahdhah ya. Dan ghairu mahdhah juga sih. Ya. Al aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu adalah haram. Ya. Kenapa? Ya karena ibadah kan memposisikan diri sebagai hamba. Artinya kita tidak boleh memposisikan diri sebagai hamba kepada pihak lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh memposisikan diri sebagai hamba selain hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak boleh beribadah kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh beribadah selain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dinyatakan bahwa al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal dalam ibadah itu adalah haram. Ini karakter pentingnya. Kecuali Allah memerintahkan yang lain. Illa ma tarat dalilu ala khilafihi. Kecuali Allah memerintahkan lain, ya. Atau illa ma tarat dalilu ala khilafihi. Kecuali ada dalil ya, dalam konteks fikih ya, kecuali ada dalil yang menyatakan hukum berbeda. Ini ya. Jadi bahwa al-aslu fil ibadah tahrim illa ma talat dalil ala khilafihi. Hukum asal dalam ibadah itulah haram kecuali ada dalil ya, ada dalil yang menyatakan berbeda. Ini ya. Al-aslu fil ibadah tahrim illa ma talat dalil ala khilafihi. Ini karakteristik dalam bidang ibadah. Lanjut ya. Jadi saya garis bawahi dalam bidang ibadah, karakteristiknya itu adalah yang pertama bahwa ibadah itu adalah tugas penting manusia sebagai hamba Allah. Yang kedua, ibadah itu ada 2 jenis ya, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ini yang ini dua jenis ya. Ini adalah jenisnya. Oke. Kemudian prinsip lain dalam ibadah adalah bahwa al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum dasar dalam ibadah itu adalah haram kecuali kalau ada dalil yang menyatakan berbeda. Oke. Ini dalam bidang ibadah. Lanjut dalam bidang sosial dalam bidang sosial ya. Dalam bidang sosial itu atau dalam bidang muamalah. Ya. Bagaimana karakter dalam bidang muamalah? Oke.
Dalam bidang muamalah, oke, dalam bidang muamalah itu karakter dasarnya, ya, karakter dasarnya ya prinsipnya tadi bahwa muamalah itu harus bersendi pada aspek keadilan dan kemaslahatan. Nah, prinsipnya ya harus bersendikan keadilan dan kemaslahatan. Ini, maka hubungan sosial yang bersendikan hubungan yang tidak adil maka itu dilarang. Hubungan yang membawa kemudaratan itu juga dilarang. Contohnya apa? Menikah itu kan hukumnya menjadi sunnah jika itu membawa kemaslahatan. Tapi kalau di situ ada unsur kekerasan maka menjadi mudarat, maka menjadi makruh, bahkan menjadi haram hukum menikah itu kan. Gitu. Bersendikan keadilan, ketimpangan itu dilarang dalam Islam. Kemudian karakter yang kedua adalah hukum asal, ya, itu adalah kebolehan. Ya. Hukum asal dalam muamalah itu adalah ibahah atau boleh, ya, kecuali yang dinyatakan berbeda. Hukum asalnya adalah mubah. Ya. Jadi kita boleh melakukan muamalah apapun, kita boleh melakukan hubungan apapun dengan siapapun dalam konteks apapun. Ya, ini karena hukum dasar dalam muamalah itu adalah ibahah. Ya, kemudian muamalah sendiri dalam Islam itu dikelompokkan ke dalam 3 bagian. Ya, yang pertama pada hubungan sosial dalam konteks keluarga, ya, disebut juga ahwal sasiyah. Oke, ini apa namanya? Ternyata udah mau habis ini ya. Baik, kita sambung ya. Habis ini ternyata udah. Oke. Ini apa namanya? Habis 40 menit, nanti habis ini masih tinggal dikit lagi ya, tinggal 1 poin lagi. Oke. Kemudian hubungan selanjutnya pada aspek perekonomian atau iqtisadiyah. Kemudian